Indonesia, negara kepulauan dengan hamparan lautan yang luas. Kepulauan yang terbentang di atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan yang kaya manfaat, mulai dari tepung, minyak kelapa, hingga air kelapa yang memiliki kandungan alami yang menyehatkan. Kelapa Indonesia memiliki potensi. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Tiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa khas dan karakter istimewa. Sebagai produsen kopi terbesar dunia, kopi Indonesia diolah dengan sentuhan penuh dedikasi demi hasil kopi yang nikmat. Kopi Indonesia aroma surga dunia. Stop! Oke teman-teman, sudah lihat kan video barusan? Nah, sekarang kita akan membahas objek PPN terkait isi dari video tadi. Jika teman-teman mau lihat video tadi dengan lengkap, bisa klik link di deskripsi video ini ya. Ini dia objek PPN yang akan dibahas dalam video ini. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, objek PPN itu terdiri atas peristiwa hukum dengan objek pajaknya. Peristiwa hukum di sini adalah ekspor, sedangkan objek pajaknya yaitu barang dan jasa kena pajak. Dan dalam video ini kita akan membahas ekspor barang dan jasa kena pajak. Berikut ini adalah gambaran yang akan kita bahas bersama di dalam video ini. Check this out. Nah, yang pertama adalah syarat bisa dikenakannya PPN pada ekspor. Nah, syarat pertama adalah satu, merupakan barang kena pajak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Atau jasa kena pajak atau JKP yang penyerahannya terjadi di luar daerah pabean. Jadi, BKP atau JKP itu penyerahannya terjadi di luar daerah pabean baru dinyatakan sebagai ekspor. Syarat kedua, dilakukan dalam rangka apapun, tidak melulu kegiatan usaha, yang mana kegiatan usaha itu ada 4, PDPM, produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Lalu syarat ketiga, yang melakukannya adalah PKP, yaitu pengusaha dengan omset lebih dari 4,8 miliar, atau yang kurang dari 4,8 miliar, tapi memilih untuk dijadikan PKP. Nah, syarat-syarat ini berlaku secara kumulatif ya teman-teman. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ekspor itu tidak terutang PPN. Oke, selanjutnya bahasan yang kedua, yaitu bagaimanakah perhitungan PPN-nya. Nah, sebagaimana kita tahu, ekspor kan mengirim barang ke luar negeri, yang artinya terjadi konsumsinya itu di luar negeri. Nah, karena kita sudah tahu legal karakter PPN, bahwa akan dikenakan PPN-nya itu atas konsumsi di dalam negeri atau destination principle, maka ekspor ini menyimpang atas legal karakter itu. Nah, untuk itu pemerintah menerapkan tarif 0% dengan maksud untuk mendorong adanya daya saing produk Indonesia di mata dunia. Nah, berikut adalah perhitungan PPN yang ditanggung pelaku ekspor. PPN eksportir sama dengan PK dikurang PM. PK itu adalah PPN atas penjualan dan PM itu adalah PPN atas pembelian. Nah, karena PK-nya alias PPN menjualnya itu 0%, dia mengekspor dan tarifnya 0%, sehingga PK-nya itu 0. Jadi, PPN yang ditanggungnya itu minus PM. Loh, kok minus? Berarti negara rugi dong. Enggak, di sini maksudnya minus itu adanya mekanisme pengkreditan PM. Dan mekanisme ini bisa kalian pelajari di bab berikutnya. Nah, mekanisme pengkreditan ini tuh sebagai maksud menguntungkan eksportir gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya, kenapa pemerintah memilih tarif 0% pada kegiatan ekspor, bukan mengecualikannya saja dari objek PPN. Nah, kalau mengecualikannya berarti tidak terutang pajak atau tidak terutang PPN. Maka atas pembelian terkait dengan barang yang diekspor tadi, PM-nya tidak dapat dikreditkan. Jadi, PPN yang ditanggung eksportir tuh cuma PM aja, bukan PK kurang PM. Nah, kalau gitu eksportir rugi gitu. Jadi nggak mendorong
daya saing produk Indonesia di mata dunia, tidak mendorong terjadinya ekspor seperti itu. Lalu bahasan yang ketiga adalah jenis dari ekspor. Jenis dari ekspor itu ada dua. Pertama, ekspor atas BKP. Yang kedua, ekspor atas JKP. Nah, ekspor atas BKP ini ada dua bentuk, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Mungkin yang berwujud sudah jelas untuk dimengerti ya. Nah, kalau yang tidak berwujud, apa bedanya dengan jasa? Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh aja ya. Contoh pertama, barang tidak berwujud, contohnya itu penggunaan hak cipta seperti merek dagang. Kita beri contoh sederhana, A itu punya merek dagang asing, B punya franchise usaha. Maka penggunaan BKPTB oleh B atas merek dagang si A itu adalah penggunaan barang kena pajak tidak berwujud. Terus contoh lainnya yaitu pemberian informasi. Contohnya video pembelajaran Indonesia seperti Skill Academy yang diakses di Malaysia. Itu juga penggunaan BKP tidak berwujud. Lalu ekspor atas BKP ini dua-duanya dikenakan tarif 0%. Kedua, ekspor atas JKP. Ekspor atas JKP ini adalah kegiatan pelayanan di dalam negeri yang memberikan manfaat ke luar negeri. Yang termasuk kegiatan JKP ini ada 3, yaitu yang melekat pada barang bergerak, contohnya jasa maklon. Yang kedua, yang melekat pada barang tak bergerak, contohnya jasa perancangan konstruksi. Yang ketiga, 6 jenis jasa lainnya yang diatur oleh Undang-Undang PPN, contohnya seperti research and development. Nah, untuk ekspor JKP, tarif 0% dapat dikenakan apabila memenuhi 2 syarat kumulatif, yaitu jika ada perjanjian dan ada pembayaran. Bila tidak ada 2 hal ini, maka tidak terpenuhi syarat untuk mendapatkan tarif 0%. Jadi dianggap penyerahannya itu terjadi di dalam negeri. Sehingga PPN yang dikenakannya itu adalah PPN tarif umum sebesar 10%. Berikut ini adalah contoh kasus dari ekspor JKP berupa jasa maklon. Ini adalah contoh jasa maklon ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada perusahaan tas rames dari Prancis ingin memesan tas kepada produsen tas di Cibaduyut Indonesia, dia memberikan bahan pembuatan tasnya berupa kulit dan benang. Lalu diproses oleh produsen tas Cibaduyut menghasilkan tas, dan tas itu dikirimkan ke Prancis berupa wujud tas yang sudah jadi. Nah, ini yang disebut jasa maklon. Jasa maklon inilah yaitu jasa yang disertai oleh penyertaan barang kena pajak gitu. Ada jasa pembuatan tas di sini. Itu yang disebut jasa maklon. Nah, perhitungan PPN-nya seperti apa? Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, eksportir si produsen tas Cibaduyut itu dikenakan PPN 0% karena bila sudah memenuhi syarat-syarat terkenanya PPN atas ekspor. Gitu. Yang terakhir adalah saat terutang dan lapor SPT masa PPN-nya. Pertama, mengenai saat terutang. Untuk BKP, saat terutangnya itu ketika dikeluarkan dari daerah pabean. Itu adalah saat terutangnya BKP. Kalau JKP atau BKPTB, saat terutangnya ketika dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang. Lalu, kedua, lapor SPT masa PPN. Nah, untuk BKP, baik berwujud ataupun tidak berwujud, dilaporkannya itu atas ekspor si barang yang diekspor itu. Sedangkan JKP melaporkannya itu atas ekspor jasanya saja. Nah, khusus jasa maklon karena dia mengekspor jasa dan ekspor barang, maka dua-duanya harus dilaporkan. Kenapa harus dilaporkan? Agar pajak masukannya ini dapat dikreditkan. Berarti, isi dari video ini sudah kita bahas semua teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.